Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkatnya lah kita dapat berkumpul di lapangan yang insya Allah penuh rahmat dan berkah dalam rangka rutinitas kita, yaitu ceramah agama. Salawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada baginda Rasul kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Mukarram, Kepala Sekolah dan para Dewa Guru Staf Tata Usaha SMK 5 Pangkal Pinang, Ibu Siti Marfuah, SPDT MPD. Al-Mukarram, Bapak Pembina Rohis Pak Junaini, SAG selaku Pembina. Al-Mukarram, Ketua OSIS dan Ketua Rohis SMK 5 Pangkal Pinang, serta teman-teman yang kami cintai dan kami banggakan. Berdirinya kami di sini selaku MC acara kegiatan hari ini. Sebelum memulai kegiatan kita, izinkan kami berpantun dahulu. Selesaikan nafas badan pegal, Panas-panasan di bawah panas matahari. Perkenalkan saya Rahbizal. Dan perkenalkan saya Fahri. Jadi lah kenal kami berdua ini. Masa ada? Pernah kami ulang Oke, kami ulang sekali lagi. Selesaikan nafas badan pegal, Panas-panasan di bawah panas matahari. Perkenalkan saya Rahbizal. Dan perkenalkan saya Fahri. Oke, baik. Untuk membuka kegiatan kita pada hari ini, marilah kita melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai, marilah kita bersolawat bersama-sama terlebih dahulu. Solawat Tibil Qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wal kawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina
إله وعلى آله وصحبه وسلم. Antamasya ila Baghdad wala tansa umilul aribat iza kuntum umat Muhammad ajibus salam bimin nasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Pangkal Pinang beserta Bapak Ketua Rohis beserta Bapak Pengurus Rohis dan teman-teman beserta kakak kelas 11 dan 12 yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puja puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah membawa kita, yang mana telah memberikan kita hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi agung kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala alaihi, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti pada saat hari ini. Berdirinya saya di sini bukan karena tak ada kursi, melainkan ingin menyampaikan sebuah ceramah yang bertema sukses dengan ridho orang tua. Ya ashabati rahimakumullah. Jawabnya hadirah. Oh ya, hadir karena ada cowok. Ya ashabati rahimakumullah. Ya ashabati rahimakumullah. Hadir. Baiklah, sebelum kita mulai ke materi ceramah pagi ini, saya ingin bertanya kepada kalian semua. Mengapa orang tua dibilang orang yang paling penting dalam kehidupan seorang anak? Karena berjasa. Ya, benar. Perjuangan orang tua dalam melahirkan, dalam mengandung, melahirkan, serta merawat putra-putrinya begitu berat dan susah. Oleh karena itu, Allah dengan tegas menyatakan bahwa orang tua adalah orang yang paling penting dalam kehidupan seorang anak. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul azim. Di mana di surah Al-Isra ayat 23 tersebut dijelaskan bahwa orang tua adalah orang yang paling penting dalam kehidupan seorang anak.
maka kita haruslah berbakti kepada orang tua. Jangan sekali-sekali kita melawan kepada kedua orang tua kita. Jika orang tua kalian berumur lanjut dalam pemeliharaan kalian, maka jangan sekali-sekali kalian melontarkan perkataan seperti misalnya ada seorang anak yang lagi duduk di depan ruang TV. Terus mamanya bilang, "Nak, sini tolong beliin mama garam ke toko." Terus anaknya bilang, "Nanti saja, Mak." Maka janganlah kalian berkata seperti itu, karena Allah murka terhadap anak yang melontarkan perkataan tersebut kepada orang tuanya. Lontarkanlah perkataan yang mulia terhadap kedua orang tua kita. Seperti hadis mengatakan, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala ridallahu fi ridal walidaini wa sakhatillah fi sakhatil walidaini." Yang artinya, ridho Allah itu terletak pada ridhonya orang tua, serta murkanya Allah itu terletak pada murkanya orang tua. Di dalam hadis tersebut dijelaskan, jika kita ingin mencari ilmu kemanapun, harus mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita. Satu langkah pun keluar dari rumah harus mendapatkan ridho dari orang tua kita. Misalnya, kita ingin melanjutkan kuliah di luar negeri atau di luar Bangka, kita harus mendapatkan ridho dari mereka. Karena dulu semasa saya mondok, abang kiai saya pernah berkata, "Sejauh apapun kamu mencari ilmu hingga ke negeri Cina, jika tidak mendapatkan ridho dari orang tua kalian, maka tidak akan berkah ilmunya." Maka jika ingin melanjutkan pendidikan kemanapun, harus mendapatkan ridho dari orang tua. Dan sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, jangan lupa akan jasa-jasa orang tua kita. Baiklah, hadza minni, saya harap dengan ceramah hari ini kita dapat mengambil hikmah bersama-sama. Jazakallah saya ucapkan. Atas perhatian dan kekurangan saya meminta maaf. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intisarinya dari hadis riwayat Tirmizi tersebut, tentang kedua orang tua kita harus saling patuh dan menaatinya. Apalagi kita melawan sebagai anak melawan orang tua itu sangat tidak terpuji perbuatannya. Kita lanjut ke perwakilan kelas 11. Kepada perwakilan kelas 11 Farmasi 1 dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin pantun dulu ya. Buah semangka, buah mengkudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di halaman yang berbahagia ini. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita limpah curahkan kepada baginda kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Siti Marfuah SPDT MPD selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 5, yang saya hormati para Dewan Guru beserta staf tata usaha, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Di kesempatan sekali
ini saya akan menyampaikan ceramah yang bertema karakter. Sebelumnya ada tahu enggak karakter itu apa? Enggak. Ibu Siti tahu. Jadi karakter itu menandakan sifat seseorang atau sama dengan tingkah laku. Kalau karakter kamu baik, insya Allah sifat kamu juga pasti sudah baik. Akhlak kamu pun juga baik. Sebagai seorang muslim, seharusnya kita mempunyai sifat yang baik atau biasa disebut dengan sifat akhlakul karimah. Di samping dengan sifat yang baik, kita juga harus punya sifat sopan santun, baik kepada guru, orang tua, maupun teman sebaya. Di samping itu juga kita harus punya ilmu. Kita harus punya pendidikan, apalagi untuk perempuan. Kita kan calon ibu yang akan melahirkan generasi-generasi madani. Jadi untuk itu kita harus punya ilmu, kita harus punya bekal. Untuk perempuan, ayo kita patahkan mindset yang bilang ngapain sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya cuma di dapur. I just want to say, stop say it. Modal cantik aja gak bisa ngelahirin anak cerdas dan beretika. Jadi, ayo perempuan-perempuan, kita belajar lebih giat lagi. Kejar ilmu setinggi mungkin. Jangan dengerin apa kata orang. Perbaiki akhlakmu, perbaiki ilmumu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila ada kesalahan kata, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan lagi acaranya. Kepada kelas 12 1, silakan perwakilan dari 12 1. Ayo Kak, waktunya. Subscribe, like, comment. Ode maju, Ode. Maju nanti, Ode. Insyaallah. Insyaallah. Ode ceramah zina. Sama setahun yang lalu. Tentang zina. 1 tahun yang lalu. Untuk 10-3, perwakilan dari 10-3 diharap maju ke depan untuk menyampaikan ceramah tamanya di pagi hari ini. Untuk
23. Perwakilan untuk kelas. Banyak anak rohis tadi. Anak rohis lagi ya ini. Belum siap mereka. Siap, Mem. Joget siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mama Dede, Mama Peggy. Mama Feby. Berapa yang nonton ini? 11,3. Pagi. Memberi rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada kegiatan pagi hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita limpah curahkan pada baginda besar Muhammad serta para pengikut. Itu pakai pepatah langsung baik. Untuk kakak-kakak sekalian yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, perkenalkan, nama saya Feby Febrianti. Saya perwakilan dari kelas 11 Farmasi 2. Di sini saya akan berceramah tentang karakter. Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, ataupun budi pekerti pada diri seseorang yang membuatnya berbeda dari yang lain, ataupun bisa diartikan dengan akhlak atau perilaku kita. Di sini siapa yang merasa karakternya sudah sempurna? Sadar diri berarti. Nah, oh, ingat tuh materi. Terkadang karakter juga bisa berubah-ubah karena faktor lingkungan juga. Contoh karakter yang sering kita dengar, yang pertama jujur, sopan santun, rendah hati, disiplin, tanggung jawab. Nah, itu dan masih banyak lagi. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi ya. Ke kelas 10 TLM. Kepada perwakilan kelas 10 TLM dipersilahkan. 10 TLM. Mem, anak Mem. Bukan. Anak siapa? Mem, 10 tahun. Ibu Suci. 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 Awan. Mem, ini
Oh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Siti. Yang terhormat juga para guru-guru beserta Bapak Ketua Rais, Bapak Ketua Rais, dan juga para teman-teman semuanya. Baiklah, berdirinya saya di sini akan menyampaikan ceramah saya yang berjudul Thalabul Ilmi, yang artinya mencari ilmu. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap anak-anak generasi muda, apalagi kita sebagai anak-anak di zaman sekarang, yang dimana ada hadisnya, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi umat muslim dan muslim perempuan. Ilmu itu juga harus dengan ridho orang tua, dan jangan lupa berdoa kepada Yang Maha Pencipta. Cuma kalau kita hanya menuntut ilmu tapi tidak dengan meminta ridho kedua orang tua dan meminta ridho kepada Sang Pencipta, karena banyak percuma. Dan kalau juga meminta doa kepada kedua orang tua dan kepada Yang Pencipta, maka ilmu itu akan berguna dan bermanfaat sampai ke liang lahat. Dan juga ada hadisnya lagi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu di jalan Allah, maka Allah akan memudahkannya jalan ke surga. Hanya sekian dari saya. Minta maaf juga kalau ada kesalahan dari kata-kata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kelas 12 TM dipersilahkan. 12 TM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mam, saiki mem. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di sini. Kita masih diberikan kesehatan. Di sini saya akan menyampaikan tentang karakteristik itu adalah perilaku atau watak seseorang di dalam dirinya. Karakter itu ada terdiri dari sopan santun, kemudian adab juga, adab kita terhadap seseorang, terutama kepada orang tua ya. Adab itu penting banget, apalagi di usia kita sekarang itu adab itu minim sekali. Banyak sekali contohnya melontarkan nada tinggi kepada orang yang lebih tua, kemudian menyampaikan informasi atau mengarang cerita. Misalkan ada sebuah masalah kepada orang yang lebih tua, dia menceritakan kepada kita bahwa yang salah adalah orang tua, yang salah orang yang lebih tua, padahal adab dia yang kurang.
adab sopan santun sekarang ini sangat berkurang di kehidupan sehari-hari anak zaman sekarang. Adab ada yang namanya adab di atas ilmu. Itu kita setinggi apapun ilmu kita, sepintar apapun kita, sebanyak apapun penghargaan kita, kalau kita tidak ada adab, itu akan terlihat rendah di mata orang lain. Kalian ingin menjadi dokter, kalian sudah menjadi dokter, kalian menjadi pilot, pramugari, kalau adab kalian tidak ada, itu kalian percuma cita-cita kalian tinggi, percuma penghargaan kalian banyak. Kalau adab kalian itu terhadap orang tua tidak ada, itu percuma, kan tidak akan dipakai untuk bekerja di industri luar. Itu kan tidak akan dipakai orang. Karena kenapa? Karena adab kalian sangat minim. Terutama di kelas saya pun banyak sekali adab yang minim. Ngeri langsung sepat Terhadap guru pun, terutama mungkin saya juga adabnya masih kurang terhadap guru. Cuman disayangkan sekali bahwa ada seandainya ada seorang murid yang dia mempunyai karakter yang tidak baik, dia mempunyai karakter buruk, yaitu selalu ingin menang, terus dia karakternya tidak sopan, seperti sering membentak guru, ucapannya terlalu besar, tinggi nadanya saat berbicara pada guru. Saat kita memasuki dunia kerja, yang pertama itu pastinya dilihat adab. Kalau misalkan penghargaan dan lain-lain, prestasi itu mungkin sangat penting, tapi di nomor 2 kan. Yang paling penting itu adab, kemudian perilaku kalian terhadap orang tua, terhadap orang yang lebih tua atau sesama saudara. Terus karakteristik itu ada 2, ada yang karakter yang baik dan ada karakter buruk. Karakter yang baik ini sepengetahuan saya bahwa karakteristik ini yang baik akan membawa kita ke jalan yang benar. Contohnya, misal kalian mempunyai jodoh nih, ya cerminannya baik, atau diri kalian baik, terus kalian mendapatkan jodoh cerminan diri kalian sendiri. Kalian baik, jodoh kalian baik. Kalau misalkan kalian mempunyai jodoh yang misalnya sifat kalian, perilaku kalian kurang baik, suatu saat kalian akan mendapatkan orang yang kurang baik. Karena di diri kita sendiri kita tidak bisa menanamkan bahwa adab, sopan santun dan cara kita bicara itu tidak ada. Karakteristik itu ada hal baiknya, yaitu pertama motivasi hidup kita untuk kedepannya, kemudian untuk mengutamakan malu itu apa sih, malu itu yang sebenarnya apa. Kita jangan malu untuk berbuat baik. Banyak sekarang orang yang ketika dia berbuat baik dia malu, sedangkan saat dia berbuat buruk dia dia melakukan hal yang buruk dia bangga, dia suka. Sedangkan dia ingin berbuat baik, dia bersedekah, tapi dia malu. Sedangkan dia pacaran, dia pegang-pegangan tangan, terus tidak boleh, nggak malu. Sedangkan misalkan disuruh maju di kelas saja malu, disuruh ngomong di depan malu, tapi peluk-pelukan, pegang-pegangan tangan sama yang bukan mahramnya tidak malu. Banyak sekali anak-anak yang merasa saya sudah benar nih,
walaupun saya pacaran tapi saya bisa menjaga image kita. Apa sih? Hah? Tapi di sini juga pasti kita pernah pacaran ya. Nggak mungkin nggak pernah. Nggak mungkin nggak pernah. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke kelas 11 TLM. Ada kelas 11 TLM dipersilahkan. CLM, wow. Siapa? Wak Ode. Ode. Banyak supporter. Untuk berikutnya dipersiapkan dari kelas 11 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Coba aku mau dengar suara yang ukti-ukti dulu, Masya Allah. Coba, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya udah, ini Aki. Coba, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak mau. Jangan lupa juga kita sholawat serta salam kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, izin Ibu, Bapak Ibu guru, teman-teman yang saya banggakan, aku bakal bahas tentang, soalnya kan teman-teman yang gue dong Pak. Ini Ana. Aku bakal bahas banyak sih. Cuman kan tadi akhlak itu teman-teman aku yang sebelumnya udah jelasin, jadi aku bakal langsung aja. Akhlak itu sebenarnya berpengaruh banget dipengaruhi oleh lingkungan, pertemanan dan pergaulan kita sehari-hari. Jadi kalau teman-teman pengen akhlaknya bagus, bertemannya sama orang yang baik, akhlaknya yang bagus. Jangan pengen aku pengen akhlaknya bagus, tapi aku temenan sama orang yang akhlaknya nggak bagus gitu. Jangan nunjuk-nunjuk. Jadi kayak teman-teman pengen rajin sholat misalnya, pengen tobat, tapi temannya pergaulannya nggak sehat. Pergaulannya nggak ada temennya yang rajin sholat, nggak ada temennya yang rajin puasa, temennya malah zina. Coba istighfar semuanya. 3 kali lagi. Semuanya, bukan 2 kali, coba 3 kali lagi. Kita istighfar aja gimana sampai siang ini? Kita istighfar terus sampai selesai ini semua. Kita pulang dengan dosa-dosa yang insya Allah diampuni oleh Allah. Pengen dosanya diampuni? Pengen masuk surga? Apa aja yang udah teman-teman lakuin? Nah, apa aja yang udah dilakuin? Sholat duhanya seminggu sekali? Alhamdulillah.
memiliki akhlak yang baik. Oh, ada tambahan. Ini untuk yang sudah berkeluarga, taat kepada suami. Buat yang berkeluarga, kita nanti aja. Kita masih muda. Saya tidak pacaran. Ayo. Apa? Siapa yang tidak pacaran? Saya tahu loh, Pak. Tunjuk tangan. Oh, Pak Bayu. Saya tidak pacaran. Saya tidak punya pacar, tapi punya cowok. Oke, biasanya kan teman-teman, coba kita lihat teman-teman kita yang rajin sholat. Nggak usah teman-teman deh, kita lihat orang lain yang rajin sholat, yang puasanya rajin, baca Quran rajin, itu hidupnya bahagia nggak? Bahagia atau enggak? Bahagia atau enggak? Coba yang paling keras, bahagia atau enggak? Ya, bahagia memang, tapi dia banyak sedihnya karena Allah menguji dia untuk mengangkat derajatnya. Berbeda lagi dengan orang yang nggak pernah sholat, biasanya kan yang nggak pernah melakukan perintah Allah dan melakukan larangan-larangan Allah tuh biasanya hidupnya juga enak. Iya, bahagia banget, Pak. Tapi jangan salah, mereka memang bahagia, tapi itu azab dari Allah. Allah jadi ngasih azab ke orang-orang yang gak pernah sholat, gak pernah puasa, gak pernah ngaji. Pokoknya Allah tuh nomor 2 kan tuh dia. Dia yang penting dunia aja gitu. Itu Allah ngasih azab dalam bentuk namanya istidraj. Ya, istidraj. Jadi istidraj ini dia gak pernah kayak tadi, dia gak pernah ngelakuin perintah Allah, dia gak pernah ngejauhin larangan Allah, tapi hidupnya bahagia-bahagia aja. Itu bagian dunia aja. Nanti di akhirat baru dia merasakan betapa sakitnya. Jadi buat teman-teman yang merasa punya banyak masalah, ya udah terima aja itu semuanya. Itu cara Allah untuk mengangkat derajat kita. Itu cara Allah untuk memberi kita jalan untuk lebih dekat kepadanya. Amin. Selatan. Belok ke kanan ke selatan berarti. Kalau banyak tugas, coba tanya gurunya aja ya. Nanti belok ke kanan ke selatan. Ya udah sabar, jalani aja, nggak lama kok. Tahun depan udah lulus. Insya Allah. Nah, selain itu juga biasanya teman-teman kita yang nggak ngelakuin, yang nggak melakukan perintah-perintah Allah ini juga melakukan larangan-larangan. Salah satu larangannya adalah larangan Allah yang dilakukan. Kita mau balik pembahasan zina 1 tahun yang lalu. Mau? Enggak. Mau? Mau boleh? Boleh nggak nih? Gak apa-apa. Waktu memang harus diputar, tapi saya terus sini. Jangan menulis di atas kaca. Jangan menangis karena cinta. Tapi menangislah karena dosa. Kalau ada salah-salah kata, maafkan. Sempurna penyembuhan Allah, kesalahan ada pada saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum penutupan, kita lanjutkan dengan membaca doa terlebih dahulu. Untuk Kakak Fakih, dipersilakan. Fakih, wah idola Fakia. Wow, idola. Idolanya Feby ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma fir lana dzunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana binuril hidayatika kama nawwartal ardo binuris syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Untuk program ke sekolah sehat kita akan dimulai minggu depan dengan jadi gini nak, program sekolah sehat itu ada 3 program nih. Yang pertama ada sehat fisik, ada sehat sehat jiwa dan sehat imunisasi. Dari beberapa program itu udah biasa kita laksanakan seperti senam, kemudian jalan sehat atau jalan santai dan yang lainnya. Nah, kita akan lebih fokus lagi di minggu depan. Kita akan mulai dari insya Allah akan dilaksanakan hari Rabu tanggal berapa? Hari Rabu minggu depan itu biasa akan kita laksanakan setiap minggu kedua dan minggu keempat dengan program makan sarapan bersama dengan bedah menu piringku, yang mana isi piringku itu maksudnya itu harus seimbang antara karbohidrat, protein, dan sayur serta buah, seperti itu. Jadi nanti pada hari Rabu kita semua, bukan hanya siswa, termasuk guru dan TU juga, kita akan sarapan bersama pada saat istirahat pertama di kelasnya masing-masing dengan membawa itu tadi, bawa sarapannya harus di tempat makan seperti Tupperware atau yang lainnya, tidak dalam tempat styrofoam, tahu kan, styrofoam apalah itulah, atau lauk pauknya itu dalam plastik, tidak dianjurkan. Jadi kita akan mengurangi sampah semuanya di tempat makan.